perbedaan agama itu. Di Bulungan ini ada empat agama, jadi Islam, Hindu, Kristen, Katolik. Tidak ada perbedaan. Tapi mayoritas Islam jadi agama yang mayoritas. Kalau untuk suku juga? Suku ya, ini kan suku Sunda, ada besar yang dari kata, tapi enggak kan. Jadi dominasinya kan itu suku Jawa. Terus pernah Bapak mengalami atau menyaksikan kurangnya toleransi di lingkungan antar RT? Lalu gimana caranya Bapak untuk menanggulangi situasi tersebut? Jadi itu pernah terjadi waktu tahun politik ya, memang waktu saya mencalonkan pertama kali itu ada isu bahwa nanti kalau saya jadi kepala desa semua akan diislamkan, dan itu merupakan berita hoax yang menyakiti dari berbagai agama yang berbeda. Nah itu malah membuat saya untuk membuat program. Jadi namanya adalah program untuk bagaimana menjaga kerukunan beragama. Kita antar umat beragama itu kita buat namanya Paguyuban Kerukunan Umat Beragama. Paguyuban Kerukunan Umat Beragama, PKUB. Nah itu nanti anggotanya adalah tokoh-tokoh agama yang ada di Bulungan. Ada Islam, Hindu, Katolik, Kristen. Nah kemudian dari pemerintah desa itu lewat PKUB itu kita punya program, makanya kita memberi stimulan dari dana desa yang kita punya, itu kita berikan subsidi untuk kegiatan perayaan hari besarnya, misalnya Islam dengan Idul Fitri dengan halal bihalal. Kemudian untuk Hindu itu ada acara Nyepi, terus Kristen Katolik dengan acara Natal. Mereka mengadakan kegiatan acara di gedung ini, gedung sebelah. Kemudian desa memberikan bantuan subsidi bagi mereka. Nah, acara yang mereka adakan itu nanti kewajibannya adalah saling mengundang bahwa. Jadi yang perlu dicatat adalah bukan peribadatannya, tapi perayaannya. Kalau kita mengajak orang non-muslim untuk sholat kan nggak boleh. Tapi orang mengajak orang untuk duduk kemudian mendengarkan tausiah atau pengajian kan boleh. Bisa dipahami ya. Jadi perayaannya bukan kegiatan ibadahnya. Nah dari pelaksanaan program tersebut apakah ada tantangan sendiri? Terus kalau ada tantangannya itu bagaimana cara solusinya? Yo, tentu tadi tantangannya adalah ketika dulu ada yang memanfaatkan isu-isu SARA itu untuk kepentingan politik, ya itu tantangannya. Dan caranya itu tadi sudah kita laksanakan bagaimana bisa ada di semua kegiatan keagamaan tadi. Jadi kuncinya adalah dalam hal mempererat kerukunan beragama itu adalah sosial dan budaya. Jadi kita punya budaya tradisional ketoprak namanya, dan itu pemainnya itu nanti dari semua umat beragama. Jadi mereka disatukan dalam hal budaya. Jadi bukan dalam mereka bertemu berinteraksi itu bukan membicarakan masalah agamanya, itu kan berbeda, karena antara Islam, Hindu, Kristen itu kan berbeda. Tapi yang dibicarakan di dalam pertemuan itu adalah budaya, sosial, yang nantinya untuk cara untuk bagaimana tetap bisa terjadi. Lalu bagaimana RT atau mungkin sebagai tokoh masyarakat memfasilitasi interaksi dan kolaborasi antar berbagai komunitas agama dan budaya di desa? Nah, peran RT itu RW ya, maksudnya ada itu juga besar. Jadi di tiap RT RW itu ada namanya Paguyuban Jimpitan ataupun Paguyuban RT. Jadi yang mempertemukan semua warga di tingkat RT atau RW. Jadi dalam biasanya itu sebulan sekali atau selatan sekali. Nah, sama seperti yang di desa itu, yang dibicarakan di situ adalah bidang sosial.
Misalnya kalau ada yang sakit, jenguk, kemudian ada apa istilahnya kegiatan jembitan yang 500-an per malam itu kan jadi kas RW dan kegiatan yang lain. Jadi itu yang dilakukan di RW untuk menjembatani bagaimana agama yang berbeda itu bisa berjalan. Memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi kegiatan pokok dalam kesehatan dalam menghadapi desa ini dapat didengar dan dikonstruksi. Ya, itu selalu berkomunikasi dengan daerah. Jadi berkoordinasi. Jadi dari tokoh-tokoh agama ini mempunyai peran di lingkungannya masing-masing. Jadi setiap di tempat Pak Budi itu ada namanya Pak Bukan Jembitan ya Pak. Ya. Besar sekali. Dan mereka dari umat Katolik, umat Kristen, umat Islam, Hindu itu boleh berpendapat, mengusulkan apapun. Di mana Mbak? Selanjutnya ada pertanyaan terakhir Pak. Ini apa yang dapat dilakukan bahwa untuk lebih memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas di tengah keberagaman masyarakat desa ini? Jadi memang toleransi itu harus dibina ya, harus dipupuk, jangan dibiarkan. Karena hancurnya suatu daerah, suatu negara itu ketika umat beragamanya, sukunya itu dibentur, diadu domba. Ingat sejarah kan, waktu Indonesia itu di waktu penjajahan itu kenapa bisa dijajah itu gara-gara politik apa? Adu domba. Adu domba tahu toh? Iya. Adu domba. Nah kita dari kepala agama, dari pemerintah desa ini berusaha bagaimana merawat toleransi tadi. Ya, merawat toleransi caranya tidak menyakiti. Ketika saya bilang di tempatnya Pak Bibit ini, agamaku yang paling baik, agamamu nggak baik, mesti dia tersakiti. Tapi kalau kita secara umum mengatakan bahwa kita umat beragama itu harus saling toleransi, saling apa istilahnya menjaga bersosial tinggi, itu mereka pasti kan menerima. Boleh misalnya dalam hal ngape-ngape agamanya nggak apa-apa dalam lingkungannya sendiri. Misalnya Pak Bibit di lingkungannya umat Katolik mengatakan agamaku yang baik, biar untuk memperkuat jamaahnya mereka. Sama di Islam sendiri boleh, tapi dalam hal apa istilahnya di lingkungannya sendiri. Tapi kalau lingkungan bersama ya kita menganggap agama semua agama itu juga baik. Nah, itu yang salah satu kuncinya, bisa menempatkan. Oke.